Pemirsa, kita akan pantau seperti apa kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung bersama jurnalis Metro TV Arbidah Done Semito. Arbidah, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Arbidah? Baik, selamat siang Anggi. Saat ini di Pelabuhan Bakauheni ini memang tampak tidak terjadi kepadatan seperti malam hari kemarin di tanggal 7 April, di mana kepadatan pada hari kemarin ini hampir menyentuh pintu masuk dari Pelabuhan Bakauheni. Namun pada pagi hari ini kami memantau tadi di sekitar jam 8, antrian ini hanya menggunakan satu jalur saja. Kemudian masuk ke siang hari ini memang ada peningkatan volume sehingga antrian ini masuk ke dalam dua jalur di dalam antrian khususnya di dermaga eksekutif di mana tempat saya berdiri saat ini, pemirsa. Dan dapat saya katakan juga bahwa saat ini antrian yang terjadi ini memang tidak mengular, namun antrian yang hanya boarding ingin masuk ke dalam kapal. Dan di depan saya saat ini adalah dermaga 1 reguler, di mana di dermaga 1 ini sedang memasukkan muatan dari kendaraan-kendaraan yang tadi sudah mengantre. Namun bisa dikatakan Anggi bahwa kondisi di dalam Pelabuhan Bakauheni ini relatif normal, tidak ada kepadatan yang signifikan begitu. Dan terkait dengan ruang tunggu maupun juga jembatan penyeberangan orang, tadi tim Metro TV memantau bahwa keduanya ini bisa dikatakan cenderung lengang begitu ya, tidak seperti hari kemarin di mana puncak arus mudik yang terjadi tanggal 6 dan juga 7 April tersebut. Tadi di ruang tunggu juga hanya ada sejumlah orang yang menunggu antrian di ruang tunggu dermaga eksekutif. Nah, pemirsa, seperti tampak dari layar kaca Anda dari kameramen saya Dirham Syah Maulana yang menunjukkan adanya antrian dari dermaga eksekutif yang saat ini sudah masuk ke dalam kapal. Nah, jika penjualan tiket di Pelabuhan Merak ini terpantau sudah habis hingga tanggal 8 April 2024, berbeda halnya dengan Pelabuhan Bakauheni yang dikatakan bahwa tiket ini masih tersedia untuk waktu yang sama. Dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT ASDP dari cabang Bakauheni sendiri, untuk data jumlah penumpang dan juga jumlah kendaraan yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni per tanggal 7 April dari data yang terhimpun 1 kali 24 jam, ini ada lebih dari 67.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Angka ini pemirsa ini naik dari hari kemarin, yaitu naik sebanyak 13.000 dibandingkan hari sebelumnya yang hanya kurang lebih 40 ribuan saja begitu. Kemudian untuk jumlah kendaraannya ini ada sekitar 47.000 kendaraan yang diseberangkan di hari kemarin. Ini juga naik pemirsa dibandingkan satu hari lalu yang hanya sebesar kendaraannya 11.000 yang naik daripada satu hari yang lalu, yaitu sebanyak 8.800 begitu. Dan untuk kapal yang beroperasi pun ini ada 49 kapal yang beroperasi pada tanggal 7 April. Ini tidak seperti biasanya, karena biasanya ini relatif hanya 31 sampai 39 kapal saja yang beroperasi begitu. Namun kemarin ini ada sebanyak 46 kapal yang beroperasi. Nah, dari pihak ASDP sendiri ini untuk mengatasi ada penumpukan penumpang, ini juga sudah mengerahkan sebanyak 66 kapal dan rinciannya 60 kapal reguler dan 6 kapal eksekutif untuk periode mudik ini sendiri. Nah, terkait puncak mudik, memang di tanggal 7 kemarin ini pemirsa itu ada volume keberangkatan yang meningkat begitu ya, sampai tadi antriannya juga hampir mendekati pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Namun ternyata terjadi pergeseran puncak arus mudik yang dikatakan oleh pihak ASDP Bakauheni yang mengatakan bahwa pergeseran tersebut menjadi 7 sampai 8 atau Minggu sampai Senin. Begitu dikarenakan masih banyak pemudik yang dari luar Lampung ini baru saja tiba di Pelabuhan Bakauheni karena perjalanan yang cukup panjang tanggal 7 April kemarin begitu, sehingga ini pergeseran puncak arus mudiknya menjadi Minggu Senin atau 7 sampai 8 April 2024 begitu. Anggi. Baik, Arbidah, merespon dari kecelakaan yang pagi ini terjadi di tol Cikampek begitu ya. Anda yang melihat atau meliput di wilayah Bakauheni, apa perilaku dari pengendara yang kemungkinan ini rentan sekali untuk menyebabkan kelalaian atau kecelakaan, Arbidah? Dan sekaligus ini untuk mengimbau ya untuk pemirsa juga yang mungkin akan menyeberang karena mereka sudah dari tol terbagi kemudian ke Lampung, ini kan juga jauh ya. Bagaimana, Arbidah? Betul, betul.
Ya, benar sekali Anggi. Memang kalau untuk upaya dari pihak Pelabuhan Bakauheni sendiri dan imbauan-imbauan bagi para pemudik, ini memang sudah selalu diimbau begitu ya untuk selalu menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah, apalagi Anggi dan juga pemirsa, pemudik yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini untuk masuk ke dalam kapal diharuskan mengantre sampai berjam-jam. Kemarin ini kami juga sudah mewawancarai beberapa pemudik yang mengatakan bahwa mereka ada yang mengantre itu sampai 12 jam. Rata-rata 4 sampai 12 jam mereka mengantre di kawasan Pelabuhan Bakauheni untuk masuk ke dalam kapal. Ditambah pemirsa, tidak hanya di Pelabuhan Bakauheni saja, mereka sebelumnya juga harus mengantre terlebih dahulu di ruas-ruas rest area dikarenakan sudah diberlakukannya delay system atau penundaan kendaraan di rest area tol menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Sehingga memang dari pihak Pelabuhan Bakauheni khususnya pihak dari PT ASDP ini selalu mengimbau agar para pemudik ini menjaga stamina, kemudian menjaga kesehatan kondisi keluarga dan jangan sampai dehidrasi ya, untuk menghindari adanya kelalaian ataupun menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan begitu seperti kelelahan, termasuk juga untuk mengecek kendaraan dan kondisi kendaraan sebelum akhirnya memutuskan untuk mudik ke kampung halaman. Demikian yang dapat kami sampaikan Anggi dari Pelabuhan Bakauheni, kembali ke studio. Arbina Dono Simito, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.